semua. Saya mau olahraga dulu nih sebelum ibadah. Biar kuat nanti badannya kita. Halo Lo Ivan. Halo Lo Chen Fang, lagi ngapain ini? Duduk di sini olahraga. Iya. Sebelum ibadah olahraga dulu biar kuat nih. Saya juga ikutan deh olahraga biar kuat ya Lo ya. Wah, push up Lo Ivan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Waduh. Seger, sehat, bukan? Ya. Lo Chen Fang, pagi ini sudah siap untuk beribadah? Siap. Adik-adik semuanya siap dah ibadah hari ini? Yuk, kita sapa dulu mereka ya. Oke. Shalom semuanya, adik-adik semua. Shalom. Jumpa lagi bersama Lo Chen Fang Lo Ivan. di ibadah sekolah minggu GKL Lyon versi online. Mari kita berdoa dulu ya. Yuk. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah dan kami mengucap syukur pada pagi hari ini untuk hari yang baru, udara yang indah yang Kau berikan Tuhan. Kami mau mulai ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, Kau siapkan hati kami, siapkan pikiran kami untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati Tuhan ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Lo Chen Fang, kita tadi habis olahraga merasa lebih seger nggak sih Lo Chen Fang? Saya merasa lebih segar sekali. Wah, betul, adik-adik semuanya. Mau tahu supaya badan lebih segar? Nah, bangun lebih pagi, kita olahraga itu supaya tubuh kita lebih sehat. Benar kan ya Lo ya? Benar. Nah, kalau masalah jasmani, kita harus rajin olahraga. Tapi kalau supaya kuat di dalam Tuhan, kita harus ngapain Lo Chen Fang? Kita harus rajin berdoa dan kita juga harus mau mendengarkan firman Tuhan seperti pagi ini. Hari ini sekolah minggu. Iya, kita harus ikut ibadah hari Minggu. Betul. Nah, adik-adik semuanya, kita rajin sekolah minggu, kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus juga melakukannya. Supaya apa? Kuat di dalam Tuhan. Kita bisa tampil beda dari orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Nah, pagi hari ini Lo Ivan mau ngajak setiap dari kita untuk nyanyikan satu pujian. Aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Berdiri sebagai pemenang. Ku berdiri sebagai pemenang. Posenya yang keren. Aku Pose.
Aku berani tampil beda. The Disobedient Kid. A goat and her naughty kid lived together. One morning, the kid wandered towards the jungle. The mother goat tried to stop her, warning her of the deep and dark thicket and the beasts that dwelled there. It is not safe for a little kid like you to go about the forest all by yourself. Yes, mother, the kid said, and promised to stay inside while his mother went out to gather food. The kid was playing outside and he thought, what could happen if I were to go out into the forest? A little further should not worry. So it ventured into the thicket all by himself. Soon it turned dark and the kid wanted to return home. But the poor frightened kid could not find his way back. He was lost and he cried for his mother. A wolf that was passing by saw the kid frightened and alone. He seized him and gobbled him up. Moral: it is better to be obedient and listen to your elders. Dari cerita tadi, Little Goat itu nakal ya. Dia berani main di hutan sendirian, padahal sudah diingatkan oleh mama, tidak boleh. Iya, nah itulah. Kalau tadi kita lihat karena tidak taat, akhirnya harus menanggung akibat yang dilakukan karena tidak taat itu. Benar nggak, Lus? Iya, adik-adik kalau papa dan mama ngomong sama kita, kita harus mendengarkan mereka dan melakukannya. Betul, betul. Ya, jangan hanya bilang, ya ma, tapi tidak mau mengerjakan. Itu tidak baik. Iya, nah sebagai anak Tuhan, kita harus ingat, kita harus taat sama papa mama kita yang Tuhan kasih buat setiap dari kita. Nah, Ivan mau ngajak setiap dari kita nyanyikan satu pujian yang mengingatkan kita meskipun kita ini susah untuk taat, kita tetap harus belajar taat sama papa mama, terlebih lagi sama Tuhan. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah tuh mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Wajah Tuhan tersenyum. Sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita ya. Betul, Los. Duduk manis, konsentrasi, tidak boleh jalan-jalan. Ya, kalian duduk yang manis. Ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kalau misalnya mau ke toilet, boleh ke toilet dulu. Tapi sekarang kita siapkan hati kita supaya hidup kita dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Bagi kakiku, terang bagi jalan
Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Oke, adik-adik semuanya, kita sudah memuji nama Tuhan. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, Lase Ivan mengajak setiap dari kita untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh bersekolah minggu secara online. Kami telah memuji nama-Mu, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong supaya setiap dari kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan bukan hanya mendengarkannya saja, tapi kami juga mau melakukannya, menaati kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, adik-adik semuanya, firman Tuhan hari ini terambil dari Alkitab tentunya ya. Nah, firman Tuhan hari ini khususnya dari Keluaran 20 ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Adik-adik semuanya, kalau misalnya kita lihat ke dalam Alkitab ya, yang sudah bisa baca di rumah, kita buka Alkitab kita, maka Tuhan itu selalu mengingatkan kita untuk menghormati orang tua kita. Nah, khususnya kalau misalnya kita lihat dari Keluaran 20 ayat yang ke-12, ini perintahnya Allah yang diberikan kepada orang-orang Israel setelah mereka itu bebas dari tanah Mesir. Mereka terbebas dari perbudakan di tanah Mesir. Bagi Allah, menghormati orang tua itu sama dengan hormat kepadanya, taat kepada Tuhan juga. Adik-adik semua, Lase Ivan mau kasih tahu. Kita semua ini tuh harus ingat, orang tua itu adalah otoritas pertama yang Allah berikan dalam hidup setiap dari kita. Ketika kita lahir di dunia ini, kita ada di dunia ini semuanya karena orang tua kita. Melalui orang tua kita, kita ini tuh dituntun untuk apa? Untuk mengenal, untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Kita bisa lahir ke dunia ini, mereka yang membesarkan kita. Adik-adik semua tahu enggak? Berapa banyak pengorbanan yang orang tua kita itu lakukan supaya kita ini tuh adik-adik semua, Lase Ivan itu bisa bertumbuh menjadi besar, sehat, dapat makanan yang bergizi, bisa sekolah dengan baik. Bahkan adik-adik tahu enggak, dalam kondisi COVID seperti ini, orang tua kita ini tuh bekerja dengan keras, dengan sungguh-sungguh supaya apa? Supaya kita anak-anaknya ini tuh bisa sekolah dengan baik. Segala kebutuhan kita ini tuh bisa tercukupi. Mereka akan berusaha sebisa mereka untuk melindungi setiap dari kita, anak-anaknya. Mereka sayang sekali sama kita. Maka dari itu firman Tuhan mengingatkan kita, hormati, taati orang tua kita, taati papa mama kita. Lase Ivan ingin kasih tahu, orang tua itu adalah anugerah pertama yang Allah berikan dalam hidup setiap dari kita. Melalui orang tua kita bisa merasakan kasih Allah, pemeliharaan Allah. Allah memelihara hidup kita melalui orang tua kita
Dan juga kita bisa merasakan penyertaan Allah dalam hidup setiap dari kita. Kalian mau lihat betapa besar kasih orang tua kita bagi setiap dari kita? Nah, saya Ivan mengajak setiap dari kita untuk menonton cuplikan video yang berikut ini. Okay. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome, the smartest, the most clever, the kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. Nah, adik-adik semuanya, bisa lihat enggak videonya tadi? Bagaimana ayahnya itu melakukan banyak sekali pengorbanan dalam hidupnya. Supaya apa? Supaya anaknya yang masih kecil itu bisa happy, bisa hidup dengan damai, bisa sekolah, bisa menikmati makanan yang enak. Meskipun ayahnya itu, papanya itu harus bekerja dengan sangat giat, capek setiap hari. Tapi semuanya itu dilakukan. Karena apa? Karena sayang sama anaknya itu. Nah, setiap dari kita sebagai anak-anak, kita punya orang tua. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita, taati mereka, hormati mereka. Gimana caranya? Nah, ini lihat nih muncul HP. Nah, adik-adik semuanya pasti senang main HP kan? Nah, tapi loh, si Ivan ingin kasih tahu, HP seringkali kita sibuk main HP sampai papa mama bilang, ayo mandi, ayo makan, ayo sekolah, kerja PR. Kita tidak mau taat, kita asik main HP sampai tidak mau mendengarkan kata-kata dari orang tua kita. Atau misalnya yang ini,
nonton YouTube. Siapa di rumah yang nggak suka nonton YouTube? Apalagi sekarang nggak bisa kemana-mana, hiburannya nonton YouTube, nonton TikTok, atau nonton video games. Banyak orang yang main games itu. Kita nonton YouTube sampai kita lupa waktu. Orang tua, ayo mandi, sekarangnya waktunya mandi, atau dimintain tolong, besok ayo tolongin mama dong kerjain ini gitu. Kita asik nih nonton YouTube. Tapi loh, saya Ivan ingetin, kita harus taat, kita harus menghormati orang tua kita. Karena apa? Karena kasih mereka yang sudah sangat besar. Nah, setiap dari kita juga harus menghormati kita. Kita harus menyayangi orang tua kita. Satu lagi, lihat ini apa? Nah, tidur malam. Siapa yang di sini biasanya saking asiknya bermain sampai disuruh tidur malam, tidak mau, disuruh istirahat, tidak mau. Padahal semuanya itu demi kebaikan setiap dari kita. Saya Ivan ingatkan setiap dari kita setelah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, hormati orang tuamu. Itu yang Tuhan inginkan setiap dari kita lakukan. Kita menyayangi mereka karena mereka itu adalah pemberian Allah bagi setiap dari kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang tolong setiap dari kami, supaya kami dapat menghormati orang tua yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan tolong supaya kami dapat sayang sama papa mama yang Engkau berikan dalam hidup setiap dari kami, yang telah membesarkan kami, yang mengasihi kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke adik-adik semuanya, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang waktunya untuk menghafalkan ayat firman Tuhan. Ayat hafalan hari ini terambil dari Keluaran 20 ayat yang ke-12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saya lagi, Keluaran 20 ayatnya yang ke-12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kiranya ayat hafalan ini mengingatkan setiap dari kita dalam hidup kita untuk selalu menghormati, taat, sayang sama papa mama yang sudah Tuhan berikan dalam hidup setiap dari kita. Jadi semua aktivitas hari ini kita akan membuat figura seperti ini yang kita akan taruh foto papa mama kita. Ini bentuknya seperti ini. Bahan-bahan yang akan kita perlukan adalah kardus, kemudian kertas origami, ada lem, pensil, penggaris, silet, dan juga gunting. Langkah-langkah yang kita ambil adalah yang pertama, kita akan membuat ukuran untuk ukuran bingkai. Ukuran bingkai ini kardusnya ini sudah diukur. Kita buat dulu ukurannya. Ini untuk ukuran bingkai bagian belakang 12 cm dan juga 16 cm, dan untuk ukuran bingkai yang untuk di depan itu juga sama 12 cm dan juga 16 cm, tapi untuk bagian dalamnya kita juga garis lagi 14,5 cm dan juga 10 cm. Kemudian kita bikin untuk penyangga pinggir-pinggirannya dengan ukuran 12 cm 1 cm. Kita akan membuat 2. Dan ini untuk penyangga bagian bawahnya dengan ukuran 13,5 cm dan juga 1 cm. Dan ini untuk penyangga figuranya bentuknya seperti ini. Dengan ukuran bagian bawahnya harus ini siku 4 cm dan juga ini 3 cm. Kemudian tarik garis ke arah sini dengan ukuran 13 cm, yang ke sini 11 cm, dan ini penutupnya 3 cm. Yuk sekarang kita potong bagian-bagiannya.
sudah terbentuk seperti ini. Sekarang kita buat ini untuk bingkai yang di belakang. Sekarang kita akan potong untuk bingkai untuk bagian depan. Nah, untuk bingkai bagian depan sudah terpotong seperti ini, tapi jangan lupa untuk dipotong lagi ya bagian dalamnya dengan ukuran untuk di dalamnya 10 cm dan juga ini 14,5 cm. Sudah jadi untuk bingkainya seperti ini. Kita akan potong berikutnya yang untuk penyangga-penyangga sampingnya. Ya, ini sudah jadi untuk bingkai bagian sampingnya dengan ukuran 12 cm dan juga 1 cm, sudah ada 2. Sekarang tinggal kita untuk potong yang penyangga belakang figuranya dan juga ini untuk yang bagian bawahnya. Bagian bawahnya. Dan sekarang kita potong untuk bagian penyangga figura belakangnya. Jadi yang pertama kita akan lem samping-sampingnya seperti ini. Seperti ini kita akan lem. Terus kemudian untuk bagian penyangga bawahnya jadi yang tadi untuk penyangga-penyangganya 2 untuk yang bagian sampingnya dan 1 yang tadi ukurannya lebih panjang itu untuk bagian bawahnya. Dan sekarang kita akan lem untuk bingkainya yang depan. Ini sudah dilem, kita tempelkan di sini. Kita rekatkan. Buat bagian belakangnya seperti ini, ditempelkan seperti ini, tapi untuk bagian ininya kita sisakan sedikit untuk dilipat seperti ini. Kemudian kita lem, kita tempelkan. Sekarang kita buat untuk hiasannya ya. Kita perlukan kertas origami seperti ini. Origami ini saya sudah siapkan 1 lembar. Ini kita bagi jadi 4 dulu. Kemudian kita potong. Kalau sudah jadi seperti ini kecil,
kita bagi lagi jadi 2. Kita potong lagi. Kemudian kita akan membuat gambar hati. Ini sudah jadi seperti ini. Kita lipat lagi. Nah, seperti ini. Kita akan gambar hati. Jadi deh hatinya. Nah, seperti ini. Nanti kita lem, kemudian kita tempel di sini. Ini adik-adik sudah ada beberapa warna, ada biru, ada hijau, ada coklat, merah, kuning. Nih, semuanya sudah ada di sini. Tinggal kita gambar hatinya, kemudian kita potong-potong. Dan kemudian kita tempelkan di figuranya. Nah, ditempel-tempel seperti ini. Nah, kan jadinya hasilnya seperti ini. Selamat mencoba adik-adik. Firman Tuhan hari ini mengajar kita untuk hormat kepada papa dan mama. Hormat itu apa ya? Bukan sembah-sembah begini ya. Betul. Kepada papa mama, tapi kita harus sayang sama mereka. Betul. Mendengarkan mereka dan melakukan apa yang dikatakan papa sama mama. Betul. Jadi tidak boleh keras kepala, tidak boleh ngengkel, bener nggak ya Lucy? Iya, juga nggak boleh suka bantah-bantah loh si Ivan. Betul sekali. Itu Tuhan tidak suka. Ya. Oke, adik-adik semuanya, sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan. Nah, persembahan yang adik-adik semua berikan bisa dimasukkan ke dalam celengan yang lese-lese sudah kirimkan ke rumah kalian, atau boleh minta tolong papa mama transfer ke rekening gereja. Sampai di sini sekolah minggu kita hari ini. Mari sama-sama Lese mengajak kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Kami anak sekolah minggu GKA Elion, berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan, merenungkan firman-Nya tiap hari. Kami anak sekolah minggu GKA Elion, menjadi saksi Kristus bagaikan garam dan terang. Ku bangga jadi murid Kristus, ku cinta jadi murid Kristus. Sampai jumpa lagi minggu depan di ibadah sekolah minggu GKA Elion versi online. Online. See you next Dadah, week. Bye. bye.